Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan sukacitanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama menyatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas hidup dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengarahkan pendengaran kepada firman Tuhan. Mengarahkan pendengaran kepada firman Tuhan berarti kita dengan sadar berusaha untuk membimbing pendengaran kita supaya tertuju kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar menjalani kehidupan kita dengan mengarahkan pendengaran kepada apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk kita lakukan. Mengapa kita harus mengarahkan pendengaran kita kepada firman Tuhan atau firman Kristus? Kita mengarahkan pendengaran kepada firman Tuhan atau kepada firman Kristus karena akan menimbulkan iman. Jadi pendengaran akan firman Kristus ini, akan apa yang dikatakan oleh Yesus ini akan menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Perkataan ini Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Paulus kepada semua orang yang percaya di Roma dan kepada kita hari ini. Seperti yang tertulis tadi dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apapun situasi kehidupan yang sedang kita jalani, jalanilah kehidupan kita dengan mengarahkan pendengaran kepada firman Kristus. Karena pendengaran kepada firman Kristus akan menimbulkan iman. Menimbulkan iman berarti memunculkan kepercayaan, memunculkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jika iman kepada firman Kristus timbul, dan itu akan mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Seperti itulah yang terjadi dengan ke-10 orang kusta yang sedang berdiri agak jauh sambil berteriak memohon kepada Yesus supaya mereka disembuhkan oleh Yesus, supaya mereka mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus. Jadi respon Tuhan Yesus yang mendengar teriakan mereka, Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sungguh luar biasa. Iman muncul setelah ke-10 orang kusta mengarahkan pendengaran mereka kepada apa yang dikatakan oleh Yesus untuk mereka lakukan. Karena itu diperintahkan oleh Yesus. Mereka lalu pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Tetapi setelah di tengah jalan dikatakan karena iman mereka akan perintah dan perkataan Tuhan Yesus yang mereka lakukan, mereka menjadi tahir. Dan dari ke-10 orang yang sakit kusta yang telah ditahirkan, yang telah disembuhkan oleh karena iman mereka kepada perkataan dan perintah Yesus, hanya 1 orang yang kembali setelah mereka disembuhkan, yang sadar dan tahu, oh saya sudah sembuh. Lalu dia yang 1 orang ini kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia bersuka cita dan bahagia, happy sekali. Karena apa? Merasakan bagaimana saat itu mujizat yang dia terima, kesembuhan yang diterima, sehingga dia balik kembali dan dia memuliakan Allah. Hanya 1 orang saat itu yang datang tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu dikatakan adalah orang Samaria. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria tersebut di dalam Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari ke-10 orang yang disembuhkan karena mereka mengarahkan pendengaran kepada perkataan dan perintah Yesus untuk mereka lakukan, hanya 1 orang yang menerima. Bukan hanya kesembuhan yang dia terima, tetapi dia juga menerima hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apakah itu? Keselamatan atas jiwa kita, keselamatan atas hidup kita. Jadi 9 orang hanya menerima kesembuhan tok semata, hanya menerima berkat Tuhan semata, tetapi dikatakan mereka tidak menerima keselamatan yang ada di dalam Yesus. Makanya kita yang telah terima berkat dari Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, mungkin waktu kita sakit Tuhan sembuhkan kita, tuh yang kita sedang bermasalah pergumulan, Tuhan lepaskan kita dari masalah pergumulan persoalan itu. Tetapi sesudah itu selanjutnya yang terpenting kembalilah kepada Tuhan. Sama seperti orang yang ke-10 tadi yang semuanya sakit kusta, dari 10 hanya 1, artinya hanya 1% ya yang kembali, dan dialah yang menerima keselamatan. Jadi itulah respon kita terhadap berkat Tuhan. Jadi bukan berkat di luar keselamatan yang terpenting, keselamatan itulah yang terpenting. Oleh sebab itu apapun yang kita terima, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus karena dia juga berikan kita keselamatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk mengarahkan pendengaran kita kepada firman Kristus, karena pendengaran yang terarah kepada perkataan dan perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan akan menimbulkan iman, dan iman yang disertai dengan tindakan akan memberikan berkat-berkat terpenting dalam kehidupan kita, yaitu kita menerima keselamatan melebihi berkat-berkat lainnya seperti kesembuhan dan berkat-berkat lainnya. Itulah yang terpenting. Apa? Keselamatan kita. Keselamatan itu terjadi karena apa? Karena kita mengarahkan pendengaran kita kepada apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Setelah kita mendapat berkatnya, kembalilah mengucap syukur pada Dia, dan Dia akan berikan kepada kita bukan hanya kesembuhan dan yang lain, tetapi keselamatan yang utama. Itulah yang terpenting untuk kita terima dari Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mengarahkan pendengaran kami kepada perintah dan perkataan-Mu untuk kami lakukan. Karena itu akan mendatangkan bukan hanya kesembuhan, yang terpenting bagi kami adalah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami melebihi berkat-berkat lainnya. Dan biarlah kami tidak lupa ketika kami memperoleh berkat-berkat lain di luar keselamatan, kami tetap mengucap syukur, berterima kasih, karena kami tahu berkat itu tidak penting, yang terpenting adalah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa kami, negara kami ini, selamatkan bangsa kami ini, berkati presiden, wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang dipercaya memerintah bangsa ini. Biarlah mereka, Tuhan, melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk rakyat yang dipimpin. Berkati Tuhan dengan kemampuan mengelola masalah pergumulan persoalan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, baik itu dalam hal keagamaan, supaya tercipta dengan aman dan tentram. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini, mereka juga boleh berdampak pengaruh yang baik untuk menjadi terang di tengah bangsa ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu, umat-Mu sepanjang hari ini, kami semua yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.